Legend of the Great Sage. Episode 206. Suara mendesing, suara mendesing. Mereka bertiga menyeberangi sungai bawah tanah di tengah suara air. Gereja suci. Li Qingshan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan ki spiritual yang samar di air sungai. Dia menundukkan kepalanya dan minum seteguk. Daemon ki-nya sebenarnya telah tumbuh sedikit. Ada banyak tanaman tak dikenal yang tumbuh di kedua sisi sungai yang dipenuhi ki spiritual. Ki spiritual yang dikandungnya dengan jelas memberitahu Li Qingshan bahwa ini adalah ramuan spiritual langka. Li Qingshan mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kaki seribu buru-buru berkata, kamu tidak bisa memakannya. Rasanya tidak enak, tapi sudah terlambat. Rasa yang sangat pahit menyebar di mulut Li Qingshan. Lidahnya hampir mati rasa. Ki spiritual yang terkandung dalam rumput spiritual berbenturan dengan daemon ki di tubuhnya, dan sebagian besar hilang. Li Qingshan buru-buru meneguk anggur dan berkumur. Kaki seribu memandang Li Qingshan dan terkekeh. Masih ada bekas air mata di wajahnya, membuatnya terlihat semakin bodoh. Saat dia mencium aroma anggur, matanya melebar, memperlihatkan ekspresi kerinduan. Li Qingshan memberikan toples itu kepada Millipede, dan dia meneguk semuanya. Dia bersendawa dalam keadaan mabuk, seolah-olah dia telah melupakan semua kesedihannya. Li Qingshan, bagaimanapun, memiliki pemikiran lain. Sebagian besar rumput spiritual di dunia ini tidak dapat dimakan secara langsung, tetapi tidak ada rumput spiritual yang tidak berguna. Rerumputan spiritual yang tumbuh di tepi sungai kemungkinan besar merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan jenis pil tertentu. Namun, para daemon tidak memiliki keterampilan untuk memurnikan obat, jadi mereka menganggapnya tidak berguna. Tetapi karena hal inilah rumput spiritual ini dilestarikan dan tidak dipanen. Adapun manusia, bahkan praktisi ki yang kuat, mereka berjuang untuk menjelajah jauh di bawah tanah. Meskipun dia tidak bertemu satupun Dasmon di sepanjang jalan, Li Qingshan merasakan setidaknya 7 atau 8 aura kuat. Mereka merasakan kedatangan kaki seribu dan menghindarinya dari jauh, takut untuk mendekatinya. Jika itu manusia, mereka pasti langsung menjadi mangsa predator ganas tersebut. Terlebih lagi, Millipede adalah jenderal daemon setingkat penguasa, jadi dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada spesies asing yang telah menginvasi wilayahnya. Setiap praktisi ki akan langsung terbunuh jika dia bergerak. Tentu saja, iblis tidak bisa pergi ke atas tanah, dan bawah tanah juga merupakan zona terlarang bagi manusia. Saat Li Qingshan berjalan, dia merasa seperti sudah mati. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan setitik cahaya biru muncul di pandangannya. Itu seperti bintang biru di langit malam, diam-diam bersinar dengan cahaya dan membentuk lingkaran cahaya yang indah. Cahayanya sangat lemah, namun dalam kegelapan mutlak ini, ketika tiba-tiba jatuh ke mata, justru memberikan perasaan yang indah dan mempesona. Hanya ketika dia mendekat barulah dia menemukan bahwa itu adalah bunga biru kecil yang tumbuh dengan tenang di celah batu. Kelopaknya yang seperti kupu-kupu akan melengkung dan terbuka dari waktu ke waktu, seolah-olah ia hidup. N kecil dengan lembut menyentuh salah satunya. Kelopak bunga segera menyusut dan cahayanya menghilang. Li Qingshan belum pernah melihat tanaman seindah ini sebelumnya. Dia merasa energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh lebih kaya daripada ramuan spiritual yang baru saja dia lihat. Saat dia bergerak maju, gua yang gelap gulita itu perlahan melebar. Jumlah bunga biru juga meningkat secara bertahap. 3 hingga 5 di antaranya membentuk sebuah kelompok, tampak sangat mempesona. Ki spiritual di udara semakin lama semakin padat. Itu sudah lama melampaui gua zombie. Millipede berkata, kita hampir sampai. Dia tidak perlu mengatakannya. Li Qingshan sudah merasakannya. Cahaya biru bersinar dari depan, menerangi jalan di depannya. Seolah-olah ada bulan biru yang terkubur di bawah tanah, diam-diam menunggu dia untuk menggalinya. Dia tiba-tiba melihat ujung terowongan yang panjang. Li Qingshan berjalan ke depan dengan tidak sabar, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan melebarkan matanya, terkejut dengan pemandangan di depannya. Di depannya ada ruang terbuka seukuran lapangan sepak bola. Ribuan bunga tumbuh di sana, memancarkan cahaya biru di kegelapan, menerangi seluruh gua. Itu adalah lautan bunga yang berkilauan, dan ada banyak kupu-kupu berwarna biru menari-nari di permukaan laut. Rasanya seperti mimpi. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat dalam mimpi yang mendalam. Lengan baju Xiao An bersentuhan dengan bunga biru yang mekar sempurna di sampingnya. Bunga biru itu tiba-tiba terlepas dari dedaunannya dan mulai menari-nari. Ia berubah menjadi kupu-kupu indah berwarna biru muda, meninggalkan jejak yang indah. Kupu-kupu ini lahir dari ramuan roh. Mereka adalah roh dari ramuan roh. N kecil mengulurkan tangan dan meraihnya, tetapi kupu-kupu biru itu berubah menjadi cahaya spiritual dan menghilang di antara jari-jarinya. Ia terbentuk kembali tidak jauh dan terbang jauh. N kecil segera mengejarnya, mengarungi lautan bunga yang hendak menenggelamkannya. Kelopak bunga menari-nari di udara, berubah menjadi kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekelilingnya. Li Qingshan berseru, N kecil. Ini adalah rumah Millipede. Ini adalah kunjungan pertamanya, jadi dia harus bersikap sopan. Ramuan roh ini mungkin sangat penting bagi kaki seribu. N kecil tiba-tiba berbalik. Cahaya biru menyinari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti roh legendaris. Li Qingshan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dia memandang Millipede, yang tersenyum bodoh di sampingnya, dan mendesah pelan. Dia tersenyum dan berkata, kamu tinggal di tempat yang cukup bagus.
Itu bukan hanya indah. Energi spiritual di sini begitu kental sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia bermeditasi dan berkultivasi di sini, Daemon Ki dan Ki sejatinya akan berkembang pesat. Millipede berkata, apa yang tidak buruk? Dia menunjuk kupu-kupu biru. Ini bisa dimakan, tapi tidak enak. Li Qingshan membenturkan kepalanya yang botak. Apalagi yang ada di kepalamu selain makan. Hal yang sangat indah, meskipun enak, dia mungkin tidak bisa memakannya. Kaki seribu mengusap kepalanya dan terus tersenyum bodoh. Dia tidak memiliki martabat seorang Jenderal Desmond. Ketika Li Qingshan setuju untuk pergi ke bawah tanah bersamanya, dia berhenti tersenyum bodoh. Dia benar-benar lupa tentang diintimidasi oleh Jenderal Daemon lainnya. Jangan tersenyum. Seriuslah. Pantas saja kamu dibuli dan tidak bisa makan ubi. Li Qingshan memarahi. Karena dia bertekad untuk membantunya merebut kembali wilayahnya yang hilang, mereka bukan lagi sekadar teman minum. Mereka adalah rekan yang berjuang berdampingan. Dia masih harus mengandalkan kekuatan Millipede mulai sekarang. Melihat betapa bodohnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Kaki seribu segera mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tegas, kalian tetap di sini. Tidak apa-apa jika kalian tidak makan ubi. Jarang sekali pikirannya jernih dan dia mengekspresikan dirinya dengan jelas. Li Qingshan merasakan dadanya memanas. Dia sangat tersentuh. Bagaimana mungkin temanku tidak makan ubi? Kaki seribu tidak pintar, tapi dia memperlakukannya dengan sangat tulus. Tingkat kultivasinya tinggi, tapi dia tidak sombong. Dia berkali-kali lebih baik daripada para penjajah yang sombong dan sok dipraktisi Ki tingkat ke-6 atau ke-7. Dia adalah teman pertama yang diakui dari lubuk hatinya, dan dia pasti tidak akan mengecewakan temannya. Teman, kaki seribu merenungkan kata itu. Li Qingshan menepuk pundaknya dan tersenyum. Teman baik. Teman baik, kaki seribu juga menepuk bahu Li Qingshan. Dia sepertinya memahami sesuatu dan tertawa keras. Teman bahkan lebih baik daripada ubi. Setelah berjalan melewati lautan bunga dan mengejutkan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, mereka tiba di tengah lapangan terbuka. Ada platform batu besar tanpa tanaman apapun. Panjangnya 3 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 7 atau 8 kaki. Kaki seribu berbaring di atasnya dan meregangkan anggota tubuhnya, membentuk karakter Cina, Da. Ekspresi santai muncul di wajah kayunya saat dia menghembuskan napas dengan nyaman. Dia melirik Li Qingshan dan Little N, lalu berguling ke samping untuk memberi ruang. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kau mengundang kami untuk tidur. Kemudian, dia mendengar dengkuran. Orang ini sudah tertidur. Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan. Apakah tempat tidur batu ini benar-benar enak untuk ditiduri? Li Qingshan membawa Little N ke platform batu dan kemudian mencoba berbaring di atasnya. Namun, dia duduk seperti disambar petir. Wajahnya penuh kejutan. Saat itu juga, dia tidak merasa seperti sedang berbaring di atas batu yang keras, melainkan di lautan ki spiritual yang bergejolak. Dia menggosok permukaan platform batu itu dengan sekuat tenaga dan memeriksanya dengan cermat. Dia melihat cahaya redup dan cemerlang di bawah platform batu, seolah permata terindah di dunia telah melebur menjadi satu. Ini bukan pertama kalinya Li Qingshan melihat warna yang begitu indah. Dia mengambil batu roh dengan ragu-ragu dan membandingkannya dengan platform batu. Akhirnya, dia membenarkannya. Ini adalah tempat tidur batu roh. Perasaan ini mirip dengan perasaan orang normal ketika melihat tempat tidur emas. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Namun, dia langsung mengerti mengapa Millipede memilih tempat ini sebagai guanya di dunia bawah tanah yang luas. Naluri pertama semua Daemon bukan lagi makan dan minum, tetapi mencari tempat dengan ki spiritual sehingga mereka dapat menyerapnya lebih banyak. Namun, meskipun lapisan batu roh itu besar, ia tidak dapat menahan penyerapan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad oleh Jenderal Daemon. Sebuah pemikiran yang bahkan dia tidak begitu percaya muncul di benak Li Qingshan. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dan menyingkirkan kotoran. Ekspresinya langsung menjadi sangat aneh. Tebakannya benar, ini bukan tempat tidur batu roh, tapi batu roh milikku. Platform batu ini hanyalah puncak gunung es dari tambang ini. Jika tempat tidur batu roh dapat membuat mata para penggarap menjadi merah karena iri, maka tambang batu roh dapat membuat dua sekte penggarap berperang. Tambang batu roh itu saja sudah cukup untuk menyebabkan dua sekte budidaya berperang, menyebabkan para penggarap mulia mati seperti manusia. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Hal yang sama terjadi di dunia kultivasi. Tambang batu roh adalah kristal yang terbentuk secara alami dari ki spiritual dunia. Mereka biasanya terbentuk pada pembuluh darah roh. Sebagian besar urat batu roh di permukaan dikendalikan oleh kekuatan yang kuat dan dijaga oleh para penggarap yang kuat. Namun, batu roh bukan sekadar barang setara. Itu juga barang habis pakai. Selama jutaan tahun, banyak yang telah digali oleh manusia. Bahkan ada yang menguras angsa yang bertelur emas untuk menangkap ikan. Bahkan pembuluh darah roh telah langsung digali. Namun, di kedalaman dunia bawah tanah di mana pembuluh darah roh paling melimpah, Daemon tidak memiliki kebiasaan menggunakan batu roh untuk berdagang. Mereka juga tidak akan menggunakan batu roh pada formasi, boneka, atau artefak. Tambang batu roh yang tidak digali ini dapat didaur ulang, terus-menerus menyerap ki spiritual dunia dan memelihara Daemon dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingshan berpikir, keberuntungan benar-benar berpihak pada orang bodoh. Dia mengira orang ini miskin, itulah sebabnya dia datang untuk mengambil barangnya secara lepas.
Dia tidak mengira dia akan tidur di tambang batu roh setiap hari. Sungguh boros. Kaki 1000 datang untuk melepaskannya. Hari ini, gilirannya untuk melepaskannya. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan tanah suci tersebut untuk bercocok tanam. Episode 207. Kesempurnaan lapisan ke-9. Karena mendapat sikap dingin, Yu Sukuang tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia lebih mengagumi Li Qingshan. Mencari. Rope memasuki stasiun dengan cepat. Peluru. Lebar. Dia telah mengetahui dari Yu Zijian bahwa burung konyol yang terbang masuk dan keluar sebenarnya adalah praktisi Ki lapisan ke-6. Saat itu, dia baru sadar setelah terkejut beberapa saat. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan praktisi Ki lapisan ke-6. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia telah mendengar bahwa hanya dengan berpikir, pedang terbang bisa berputar, dan master kelas 1 seperti dia akan dipenggal. Namun, seseorang seperti itu bahkan tidak berhasil menahan satu serangan pun dari Li Qingshan sebelum diusir. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang saat dia bertanya-tanya ke dalam. Bagaimana Li Qingshan berlatih di usia semuda itu? Apakah dia anak haram dari suatu klan besar? Atau apakah dia murid rahasia dari sekte budidaya? Pikirannya menjadi liar, tetapi dia masih belum bisa memahaminya. Yang dia tahu hanyalah betapa beruntungnya dia bisa menjalin hubungan dengan sosok penting seperti itu. Ayah, menurutku pahlawan hebat Yu itu agak familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Wajah Yu Zijian sedikit memanas saat dia mengatakan itu. Namun, Yu Sukuang terkejut. Dia tersenyum datar. Bagaimana mungkin? Itu pasti imajinasimu. Li Qingshan secara khusus mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membiarkan Yu Zijian mengetahui identitas aslinya. Bagaimana dia bisa tidak menaatinya sekarang? Yu Zijian mengerutkan kening. Benar-benar, Yu Sukuang tiba-tiba berkata, ayo kita temui ibumu. Apa yang terjadi kemarin telah mengobarkan hal-hal yang telah terbengkalai di hatinya selama bertahun-tahun. Dia telah memikirkan hal ini sejak saat itu. Namun, dia hanya mengantar semua tamu hingga larut malam kemarin, mengabaikan semua tatapan penasaran. Yu Zijian memberikan tanggapan setuju yang lembut. Melangkah melewati salju, mereka berdua sampai di timur kota. Di kaki bukit yang indah ada sebuah kuburan kecil. Itu sangat bersih, dan persembahan segar ditempatkan di kuburan. Ini jelas merupakan pengaturan Yu Sukuang. Namun hari ini, seseorang berlutut di depan kuburan dengan punggung tegak. Jubah sutranya yang indah telah menjadi berantakan karena lumpur dan darah, tapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Ma Cheokun. Yu Sukuang mengerutkan kening. Ternyata, dia belum pergi. Bagaimana dia mengetahui tentang tempat ini? Yu Zijian mencengkeram gagang pedangnya dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan dia gagal menyadari bahwa dia sangat berbeda dari sebelumnya. Ma Cheokun berbalik dengan kaku. Wajahnya pucat, dan bibirnya gelap. Hanya ketika dia melihat Yu Zijian barulah matanya berbinar. Dia bergumam, Zier, meskipun tebasan bulan sabit emas telah menghindari titik vitalnya, tebasan itu masih melukainya dengan parah. Dia tidak pergi untuk mengobati lukanya, hanya ingin mati di sini. Petik 2. Petik 2. Galeri pop-up. Teks lengkap Miss. T. Unduh. Yu Zijian berkata dengan panik, aku bukan Zier. Sebaiknya kamu sembuh. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Meskipun dia telah tercerahkan, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan dalam semalam. Kebaikan di hatinya tidak akan hilang. Ketika Ma Cheokun melihatnya dengan jelas, dia tersenyum mencela diri sendiri. Kebencian selama bertahun-tahun telah lenyap dalam sekejap, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus hidup. Yu Sukuang berkata dengan dingin, jika kamu ingin mati, matilah di tempat lain. Jangan mati di sini. Tatapan Ma Cheokun berubah dingin saat dia menekan gagang pedangnya. Yu Zijian berkata, ayah. Yu Sukuang mendorong Yu Zijian menjauh dan berkata dengan marah, mengapa dia harus tumbuh dengan sampah sepertimu? Kamu ingin mati. Ma Cheokun menghunus pedangnya dengan desir. Wajahnya melonjak karena pembunuhan. Yu Zijian menghalangi jalan Yu Sukuang dan berkata dengan cemas, bahkan sampai sekarang, kamu masih belum mengerti. Ibuku tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika kamu mati dan dia mengetahuinya di akhirat, bukankah dia akan sedih lagi? Petik 2. Ketika Yu Zijian mengatakan itu, sepertinya ia memiliki pesona yang menakjubkan. Ma Cheokun tercengang. Saya. Yu Zijian membujuknya dengan lembut, kamu harus hidup dengan baik. Hanya dengan begitu ibuku akan merasa nyaman. Ma Cheokun perlahan menurunkan matanya. Gadis, kamu benar. Tiba-tiba, dia menusuk pahanya dengan gerakan backhand sebelum menariknya keluar dengan santai. Wajahnya menjadi lebih pucat. Yu Zijian menutup mulutnya dan berteriak. Yang dia dengar hanyalah Ma Cheokun berkata, aku mengatakan banyak hal gila kepadamu kemarin. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Hehe, orang sepertiku pantas mati karena memiliki pikiran penuh nafsu terhadapnya, tapi aku tidak bisa menyeretnya ke bawah bersamaku lagi. Aku akan terus hidup. Petik 2. Yu Zijian tahu bahwa kepribadiannya yang kuat tidak dapat diubah. Dia menghela nafas dengan lembut. Kamu mungkin berbeda dari orang lain, tapi kebaikan hati seseorang lebih penting daripada penampilannya. Kamu pasti bisa menemukan wanita yang benar-benar mencintaimu. Ma Cheokun hanya mencibir. Wanita mana di dunia ini yang tidak menyukai pria tampan? Dengan budidayanya saat ini, tidak ada kekurangan wanita cantik di sisinya.
Namun, wanita-wanita itu hanya menyukai uang dan kekuasaannya. Selain dia, tidak ada orang lain yang memperlakukannya dengan tulus. Bahkan jika Anda benar-benar tidak dapat melupakannya, saya pernah mendengar bahwa ada banyak metode menakjubkan di dunia kultivasi yang pasti dapat menyembuhkan wajah Anda. Ekspresi Ma Cheokun berangsur-angsur mengalami perubahan yang menakjubkan. Semburat cahaya muncul di matanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap batu nisan itu dalam-dalam, seolah dia ingin mengukir setiap kata ke dalam hatinya. Setelah itu, dia terlatih-tatih ke kejauhan. Yu Zijian tidak bisa menahan nafas lega. Dia tersenyum, mengetahui bahwa bujukannya efektif. Namun, dia gagal mendengar Ma Cheokun bergumam pada dirinya sendiri, ada banyak metode menakjubkan di dunia kultivasi. Pasti ada satu yang bisa menyelamatkanmu. Harapan kecil ini mendarat di hatinya yang telah mengering karena kelelahan dan keputusasaan, namun itu seperti menanam benih. Dia hanya anggota anak tangga terbawah di dunia kultivasi. Bahkan jika ada metode menakjubkan yang dapat menghidupkan kembali orang mati, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh praktisi Ki lapisan kedua. Namun, obsesi manusia yang hampir ekstrim dan hayalan yang sulit dipercaya juga merupakan sumber kekuatan mereka. Yu Sukuang menyaksikan sosok Ma Cheokun perlahan-lahan semakin menjauh. Dia juga kesepian. Dia berbalik dan berkata pada batu nisan kecil itu, "Zier, apakah kamu melihatnya? Dia masih hidup. Jangan bersedih lagi." Dia memikirkan kata-kata wanita itu lagi, sekalipun kakak laki-laki masalah dalam segala hal, dia selalu sangat baik padaku. Saya tidak bisa mengecewakannya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan murung. Kalau saja aku tidak diselamatkan olehmu dan baru saja meninggal di luar kota Salt Mountain. Yu Zijian sepertinya memahami pikirannya. Dia berkata dengan lantang, "Ibu pasti menyukaimu, ayah. Aku yakin dia tidak menikahimu karena dia tidak punya pilihan lain." Yu Sukuang tersenyum dan mengusap kepala Yu Zijian. Mungkin, tapi dia masih belum bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Meskipun dia tidak lagi bersamanya, dia telah meninggalkan hadiah terbaik untuknya. Dia memutuskan bahwa dia harus meminta pil bawaan kepada Li Qingshan, apapun yang terjadi. Dia belum tua, dia masih bisa merawatnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak pernah cukup berani untuk memberitahu Anda bahwa banyak cerita yang saya ceritakan kepada Anda tentang perbuatan kesatria saya adalah palsu." Ah, Yu Zijian merasa khawatir. Dia mundur selangkah dan menatap Yu Sukuang dengan tidak percaya. Yu Sukuang terbatuk lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya. "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa menjadi orang baik di dunia ini. Anda perlu belajar menjadi sedikit lebih pintar dan sedikit lebih buruk." "Huff. Kamu pembohong. Aku bukan orang jahat. Perlakukan saja seperti aku memohon padamu." "Tidak, pembohong." Petik 2. Yu Sukuang berkata, "Bahkan aku, ayahmu, akan berbohong padamu, jadi siapa yang tidak berbohong padamu?" Yu Zijian terkejut. Tiba-tiba, dia tersenyum misterius. "Ayah, aku tidak menyalahkanmu lagi." Yu Zijian berkata dengan serius, "Meskipun kamu berbohong kepadaku, itu agar aku bisa mempelajari jalur ksatria. Itu tetap merupakan hal yang hebat." Kali ini giliran Yu Sukuang yang terkejut. Dia paling mengenal putrinya. Sejak kapan dia bisa berpikiran seperti itu? Yu Zijian tersenyum puas. "Saya ingin menjadi orang baik." Di kedalaman tanah, bunga bermekaran dan kupu-kupu menari di lautan bunga. Platform batu besar itu berkelap-kelip dengan warna yang indah. Li Qingshan bergidik. Ki spiritual yang dingin dan berat langsung mengalir ke titik akupuntur Feng Qi di belakang kepalanya, mengalir ke meridian tumit yin yang miliknya. Meridiannya yang semula agak kosong kini dipenuhi dengan ki spiritual murni dunia, sehingga ia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di meridiannya. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tangguh seperti Dasmon, semua meridiannya mungkin terputus. Dia mempraktikkan metode latihan ki bawaan secara naluriah dalam upaya mengubah ki spiritual menjadi ki sejati, tetapi dia gagal. Jumlah ki spiritualnya terlalu besar, sehingga ia tidak dapat mengedarkannya dengan mudah. Rasa sakit yang menusuk di meridiannya semakin lama semakin hebat, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, inti Daemon Penyuruh mulai berputar dengan sendirinya, bersinar terang saat menyerap ki spiritual sepuasnya sambil menekan kelebihan ki spiritual. Baru pada saat itulah metode latihan ki bawaan akhirnya mulai beroperasi, menyempurnakan ki spiritual helai demi helai dan mengubahnya menjadi ki sejati. Cincin Sumeru di jarinya juga terus berperan, menyempurnakan dan memurnikan ki aslinya sekali lagi. Ki sejati yang murni melonjak seperti air pasang. Dengan setiap tarikan napas, ia akan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tingkat ini benar-benar melampaui tingkat di mana praktisi ki biasa dapat berkultivasi hanya dengan menelan pil pengumpul ki. Seorang kultivator yang dapat menyerap ki spiritual dunia sebagai praktisi ki, sebuah tambang batu spiritual yang sangat berharga, dan sebuah cincin Sumeru yang hanya berhak dimiliki oleh para kultivator formasi inti. Dengan gabungan ketiganya, itu adalah tingkat kultivasi yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 4 jam, tubuh Li Qingshan bergetar sekali lagi. Dia telah mencapai lapisan ke-8 dari metode latihan ki bawaan. Aliran ki aslinya segera meningkat sedikit, dan jumlahnya juga meningkat cukup banyak. Namun, ia terus berkultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Entah berapa lama dalam kegelapan, Li Qingshan membuka matanya lagi dan melihat ke dalam dirinya.
Dia menemukan bahwa dia akhirnya mencapai lapisan ke-9 kesempurnaan luar biasa dengan metode latihan kibawaan. Dia telah mencapai puncak lapisan ketiga. Ini adalah metode kultivasi pertama yang dia selesaikan. Dia merasakan sedikit kepuasan. Dia ingin membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Melihat Millipede di sampingnya, dia masih mendengkur. Dia tampak sangat damai, seolah-olah dia telah mengesampingkan semua kekhawatirannya dalam tidurnya. Namun, dia tidak pernah memikirkan apapun sejak awal. Untuk kali ini, N kecil meringkuk dan tertidur juga. Tampaknya, batu spiritual milikku sangat bermanfaat baginya. Li Qingshan tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia mengangkat tangan kanannya dan menatap tangannya yang besar dan hitam pekat. Dengan setiap peningkatan kekuatan, dia akan menjadi lebih percaya diri dalam mengendalikan segalanya. Jika dia menggunakan kaligrafi pedang kursif untuk meluncurkan serangan diam-diam lainnya, dia mungkin benar-benar dapat melukai praktisi ki lapisan ke-9. Dia tidak perlu bertransformasi untuk menghadapi banyak masalah sebagai manusia. Episode 208. Ini sangatlah penting. Ada banyak waktu dan banyak tempat di dunia manusia yang tidak cocok untuk dia ubah menjadi Dasmon. Semakin kuat dia sebagai manusia, semakin banyak peluang yang bisa dia peroleh secara wajar. Namun, jika dia ingin melanjutkan kultivasinya, dia perlu mencari metode kultivasi baru. Dia merasa selama dia memiliki metode praktisi ki, dia bisa segera menerobos ke lapisan keempat dan membuka meridian yang linking miliknya. Sayangnya dia belum memperoleh satu pun dari 5 metode hebat dalam berlatih ki. Dia hanya bisa berhenti di sini sekarang dan menunggu masa depan. Di dalam Aula Proud Sword, 2 baris murid berdiri di kiri dan kanan. Mereka semua menatap lurus ke depan, mata mereka dipenuhi sedikit semangat. Cuacanya sangat dingin, tetapi dahi Yu Sukuang dipenuhi keringat. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan hati-hati, "Saudara Liu, sebenarnya tidak ada murid baik di Istana Bangga Pedang kami yang dapat menarik perhatianmu." Orang yang duduk di depan Yu Sukuang adalah Liu Fengrui, yang baru saja berkunjung beberapa hari yang lalu. Dia melambaikan tangannya dengan arogan, dan Yu Sukuang membubarkan semua orang. Liu Fengrui tersenyum. "Bukan itu alasanku datang kali ini. Kakak Yu, ini waktunya kamu merayakannya. Apa yang bisa dirayakan di rumahku yang kosong?" Liu Fengrui berkata, "Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gunung Anugerah Burung Pegar menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain, ingin mencuri properti Saudara Yu. Untungnya, Saudara Yu mendapat bantuan dari seorang majikan, tetapi itu bukan sebuah rencana jangka panjang. Oleh karena itu, saya secara khusus memohon kepada Tuan saya untuk mengizinkan Istana Proud Sword bergabung dalam perlindungan Gunung Greenfin. Mulai sekarang, siapapun yang memprovokasi Istana Proud Sword akan memprovokasi martabat Gunung Greenfin kami." Yu Sukuang terkejut. Dia sudah mengharapkan hal ini sejak lama. Dia ingin menempatkan Istana Proud Sword di bawah perlindungan gunung tertentu. Meskipun dia akan memiliki master tambahan di atasnya, itu masih lebih baik daripada hari-hari ketika praktisi ki manapun dapat mengalahkannya. Namun, sekarang setelah dia bertemu Li Qingshan, dan Yu Zijian akan memiliki masa depan yang menjanjikan, dia tidak terlalu bahagia. Namun, dia bereaksi cepat. Dia berdiri dan membungkuk. "Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Liu." Liu Fengrui sangat puas dengan perilaku Yu Sukuang. Gunung Visions Grace sebenarnya telah memperluas pengaruhnya ke wilayah Gunung Greenfin, jadi Gunung Greenfin jelas harus merespons. Dia mengerutkan bibirnya. "Itu hanya salah satunya. Kakak Yu mungkin akan lebih bahagia lagi saat kamu mendengar tentang yang berikutnya." Petik 2. "Bolehkah aku bertanya apa itu? Saya mendengar putri Anda telah mencapai alam bawaan, jadi Tuan secara khusus telah menyampaikan rahmatnya dan bersedia menerimanya ke Gunung Greenfin. Saya akan membawanya kembali ke gunung kali ini." Liu Fengrui merasa puas diri. Ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dialah yang menciptakan hal ini. Dia tidak hanya bisa mengkonsolidasikan pengaruh Greenfin di dunia fana, tapi dia juga bisa merekrut murid untuk Gunung Greenfin. Ketika Yu Sukuang mendengar itu, dia mungkin sangat senang hingga dia ingin berlutut di hadapannya. Yu Sukuang berkata, "Ini, putraku telah berjanji kepada teman baik keluarga Hua bahwa dia akan menghadiri 100 sekolah pemikiran tahun depan." Tanpa menunggu dia selesai, wajah Liu Fengrui merosot. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yu Sukuang tidak hanya akan berterima kasih padanya, tapi dia juga akan menolaknya. "Oh, maksudmu gunung anggur hijau kita tidak bisa menyaingi 100 aliran pemikiran? Atau apakah kamu ingin menggunakan keluarga Hua untuk menakutiku?" Petik 2. "Beraninya kamu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan putrimu keluar menemuiku?" Yu Sukuang hanya bisa memerintahkan seseorang untuk memanggil Yu Zijian. Yu Zijian segera menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. "Tidak, aku sudah menyetujui Cheng Lu." Liu Fengrui melihat Yu Zijian. Matanya sedikit berbinar, tapi wajahnya tetap cekung. "Tuanku tidak pernah berbicara semudah itu. Namun, tidak mungkin dia bisa menarik kembali perkataannya. Anda sebaiknya mempertimbangkannya dengan benar." Petik 2. "Kubilang aku tidak bersedia, jadi aku tidak bersedia." Yu Zijian berkata dengan kesal. Sejak dia melihat Liu Fengrui pertama kali, dia tidak menyukai kepura-puraan dan sarkasmenya. Mata Liu Fengrui menjadi dingin. Praktisi ki lapisan pertama sebenarnya berani menentangnya di depan umum. Dia ingin mati. Yu Sukuang tersenyum meminta maaf pada Liu Fengrui.
Silakan tunggu beberapa saat. Saat dia menarik Yu Zijian ke belakang, dia membutuhkan Li Qingshan untuk mengambil keputusan. Liu Fengrui sepertinya memahami pikiran mereka. Dia masih merasa ancamannya tidak cukup kuat, jadi dia menambahkan, Gunung Visions Grace telah mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi Niu Juxia atau apapun di belakangmu, tapi kami masih menghentikan mereka. Hanya karena seorang kultivator mandiri yang muncul entah dari mana mengalahkan murid Gunung Visions Grace, apakah dia pikir dia bisa bersaing dengan seluruh sekte? Petik 2. Jantung Yu Sukuang berdetak kencang. Dia menarik Yu Zijian ke belakang dan segera memerintahkan orang-orang untuk mencari Li Qingshan di istana. Yu Zijian juga menantikan sosok luar biasa yang turun dari atas, menarik orang bermarga Liu keluar, dan melemparkannya keluar juga. Namun, kabar yang mereka terima pada akhirnya adalah Li Qingshan telah menghilang. Yu Sukuang segera duduk di kursi bersenjata dan menghela nafas. Apa yang harus aku lakukan? Yu Zijian mengalami kesedihan karena ketidakberdayaan sekali lagi. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Ayah, aku setuju dengannya. Yu Sukuang berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Paling tidak, Yu Zijian akan memiliki Hua Chenglu yang menjaganya di 100 aliran pemikiran. 100 aliran pemikiran adalah tempat peraturan. Melihat bagaimana Liu Fengrui berperilaku, mungkin tidak banyak cinta antara sesama murid di Gunung Greenfin. Yu Zijian malah menghibur Yu Sukuang. Jangan khawatir, Gunung Greenfin belum tentu lebih buruk dari 100 aliran pemikiran. Tiba-tiba, dia menekan suaranya. Ini hanya solusi sementara. Saya akan menulis surat kepada Chenglu. Mungkin dia bisa membantu saya. Yu Sukuang hanya bisa menghela nafas. Putrinya telah benar-benar dewasa. Dia berkata tanpa daya, kalau begitu, hanya itu yang bisa kita lakukan. Di aula, Liu Fengrui tersenyum puas. Selama apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, tidak akan mudah bagi keluarga Hua untuk mencampuri urusan sekte tersebut. Jika gadis kecil itu menurut dengan patuh, biarlah. Kalau tidak, dia mungkin akan sangat menderita. Raja telah mengirimku untuk berpatroli di gunung. Suara resonansi Li Qingshan bergema melalui gua yang sunyi. Raja telah mengirimku untuk berpatroli di gunung. N kecil duduk di leher Li Qingshan dan bernyanyi bersamanya. Patroli Gunung Selatan, patroli Gunung Utara. Li Qingshan menoleh dan bernyanyi sekuat tenaga. Patroli Gunung Selatan, patroli Gunung Utara. N kecil juga menoleh dan bernyanyi sekuat tenaga. Kamu salah, kamu salah. Li Qingshan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya begitu keras sehingga Little N mulai bergerak bersamanya. Apa yang salah? N kecil mengencangkan cengkeramannya di lehernya dan meraih telinga Li Qingshan untuk menjaga keseimbangannya. Li Qingshan berkata, seharusnya itu adalah patroli gua. N kecil memikirkannya. Cukup adil. Li Qingshan sudah berada di bawah tanah selama setengah bulan. Dia tidak sembarangan membuat milipet melawan Jenderal Daemon. Sebaliknya, dia dengan hati-hati membiasakan diri dengan situasi di bawah tanah. Dia menemukan bahwa wilayah kaki seribu tidak hanya diserang oleh Jenderal Daemon. Itu sedang diserang oleh semua Jenderal Daemon di dekatnya. Semua orang memiliki sekelompok bawahan yang mengikuti perintah mereka, tapi dia sendirian. Selain itu, dia tidak terlalu pintar. Jika dia tidak diintimidasi, itu tidak bisa dimaafkan. Li Qingshan juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya wilayah. Dunia bawah tanah pada dasarnya adalah harta karun yang besar. Di sini, dia dapat menemukan pembuluh darah spiritual dan tanah suci yang 10 kali lebih baik daripada tempat tinggal zombie Daoist, mata air spiritual yang dapat dengan cepat memulihkan ki sejati dengan meminumnya, dan berbagai ramuan spiritual aneh. Tanah harta karun ini tersebar di gua-gua yang saling bersilangan. Kehilangan sebagian wilayah berarti kehilangan sebagian sumber daya. Dan sumber daya yang paling penting adalah segala jenis daemon. Secara teoritis, semua dasmon di wilayah kaki seribu harus mendengarkan perintahnya. Sebagai gantinya, kaki seribu tidak mau memakannya. Namun, milipet tidak memiliki keterampilan dan kebijaksanaan untuk memimpin. Bahkan ketika dia memberi perintah, para daemon hanya akan mematuhinya di permukaan. Mereka tidak akan pernah menunjukkan dukungannya. Seperti kata pepatah, untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menenangkan pihak dalam negeri. Saat ini, Li Qingshan akan mengunjungi dasmon ini satu persatu. Episode 209. Salamander Air Hitam. Li Qingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah yang dia curi dari zombie Daoist dan membukanya. Tempat ini telah melampaui jangkauan peta mental bawah tanah. Ketika dia menyalurkan ki aslinya ke dalam peta mental, itu berkedip, tetapi tidak membentuk gambar. Sebaliknya, itu adalah setitik cahaya buram. Ada sesuatu yang mengganggunya. Little N berkata dengan lembut, itu pasti karena medan magnet bawah tanah. Li Qingshan berkata, bagaimana kamu tahu? N kecil berkata ragu-ragu, sepertinya aku pernah membacanya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Li Qingshan tersenyum. Itu pasti kenangan dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melupakan buku mana yang ada dalam ingatannya? N kecil segera terdiam. Dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah itu karena tempat tidur batu spiritual milipet atau aroma iris biru. Kenangan di lubuk hatinya muncul sedikit demi sedikit, membawa mimpi ilusinya. Li Qingshan juga terdiam. Dia memikirkan tempat yang sama dengannya. Itu adalah kampung halamannya jauh di selatan. Dia tidak tahu persis di mana lokasinya.
Mungkin hal itu tiba-tiba muncul di benaknya kapan saja dan menariknya ke kejauhan. Dia menggendongnya ke bawah dan menggendongnya seperti boneka. Dia membelai rambut halusnya dengan lembut dan mencium tahi lalat merah di keningnya dengan lembut. Aroma kayu cendana masih melekat di bibirnya. Bukan hal yang buruk untuk bisa memulihkan ingatanku. Ceritakan tentang medan magnet bawah tanah. Saya belum pernah mendengar Millipede menyebutkan ini sebelumnya. Petik 2. N kecil mengangguk patuh dan melingkarkan lengannya di lehernya. Medan magnet bawah tanah akan mempengaruhi penggunaan teknik dan artefak spiritual. Semakin dalam Anda masuk, semakin besar efeknya. Petik 2. Li Qingshan dengan santai menggunakan teknik sederhana. Benar saja, itu sedikit lebih sulit untuk dilemparkan daripada di atas tanah. Ini benar-benar adalah rumah bagi Daemon. Meskipun Daemon dapat menggunakan teknik seperti teknik, mereka pada dasarnya mengandalkan Daemon Ki yang kuat untuk menerobos. Mereka tidak memiliki proses teknik casting yang rumit seperti manusia, jadi efeknya jelas dapat diabaikan. Begitu pintar, N kecil tersenyum tipis. Ada juga angin astral di langit. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat angin tersebut. Angin tersebut dapat menyebarkan energi spiritual Ki sejati dan menghamburkan jiwa manusia. Benarkah? Luar biasa. Juga, awan pembakaran api surgawi. Li Qingshan mendengarkannya sambil tersenyum saat dia bergerak maju. Jarang sekali dia mendengar dia berbicara sebanyak itu. Mereka melupakan masalah yang tersembunyi dan menikmati momen bersama. Kemudian, mereka menantikan fakta bahwa memang ada perjamuan di dunia yang tidak akan pernah berakhir, dan itu telah disiapkan untuk mereka. Petik 2. Petik 2. Jendela pop-up. Teks lengkap Miss. T. Unduh. Koma. Di bawah tanah yang gelap ini, banyak metode manusia yang tidak berguna. Mereka hanya bisa mengandalkan indera penciuman, pendengaran, arah, dan ingatan naluriah mereka. Gua bawah tanah ribuan kali lebih rumit daripada labirin manapun di dunia. Tidak ada yang bisa memastikan kemana arah jalan di depan mereka. Saat Anda fokus untuk naik dan ingin kembali ke permukaan, gua mungkin tiba-tiba melengkung ke bawah, atau Anda bahkan mungkin menemui jalan buntu. Semua rencana Anda akan sia-sia, dan Anda harus mencari jalan baru. Ditambah lagi ancaman Daemon yang bersembunyi di balik bayang-bayang, itu sudah cukup membuat praktisi Ki lapisan ke-9 dan ke-10 lelah dan cemas, atau bahkan tersesat di kedalaman bawah tanah. Bahaya di sini sangat mengerikan, dan ini bukan hanya tentang kekuasaan. Namun, Li Qingshan berjalan-jalan seolah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Indra sensitifnya memungkinkan dia menemukan jalan dengan mudah. Selama dia melepaskan Daemon Ki-nya yang kuat, Daemon lainnya akan mampu menahan diri dan tidak menyerang secara sembarangan. Dasmon yang paling menakutkan di sini, Raja Kaki Seribu, adalah perisainya yang kuat. Namun, dia tidak membawa Millipede bersamanya kali ini untuk menekan Dasmon kuat lainnya. Di jalur Dasmon, yang kuat dihormati. Itu tidak seketat dan tertib seperti manusia. Aturan rubah yang meminjam kekuatan harimau tidak seefektif di dunia Daemon seperti di dunia manusia. Jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa membuat Dasmon arogan itu tunduk padanya, Komandan Dasmon? Selain itu, dia punya tujuan yang lebih dalam. Li Qingshan maju di sepanjang sungai bawah tanah dengan ki spiritual yang samar. Air secara bertahap tenggelam lebih dalam ke dalam tanah. Dia terjun ke dalam air dan berenang maju mengikuti arus. 1 jam kemudian, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Dia melihat perairan yang sangat luas. Dia tidak bisa melihat ujungnya, dia juga tidak bisa melihat permukaan airnya. Yang ada hanyalah riak tenang air hitam, seolah ada batu giok hitam yang terkubur di bawah tanah. Ketika berbicara tentang bawah tanah, orang normal secara alami akan memikirkan bumi tanpa batas. Siapa sangka akan ada sumber air yang begitu kaya di bawah tanah. Li Qingshan berpikir, orang yang disebutkan Millipede seharusnya ada di sini. Ki spiritual di air hitam sangat padat. Meskipun tidak sepadat kediaman Kaki Seribu, tempat ini masih merupakan tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Menurut pengamatan Li Qingshan selama beberapa hari terakhir, ada aliran spiritual di bawah tanah. Itu ke arah ini, jadi kemungkinan besar ada batu spiritual yang mengkristal di kedalaman air hitam. Dia ingin menemukan Daemon yang tersembunyi. Tentu saja, dia tidak akan melihat sekeliling secara sembarangan. Sebaliknya, ia mengikuti deskripsi Millipede dan arah yang diambil oleh aliran spiritual. Semua Daemon yang kuat menempati tempat dengan ki spiritual yang padat. Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di satu sisi sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dia benar-benar berubah menjadi bentuk Dasmonnya. Dia memiliki cakar harimau, ekor harimau, kuku sapi, dan tanduk sapi. Kepalanya yang berambut merah melayang ke atas seperti bola api yang berkobar. Sosoknya sudah mencapai ketinggian 9 meter. Selama periode waktu ini, dia telah berhenti berlatih ki dan fokus pada berlatih metode penindasan laut dari penyuruh. Dia terus memakan berbagai pil dan meminjam tempat tidur Millipede untuk tidur beberapa kali. Daemon Ki-nya tumbuh sangat pesat, secara bertahap menekan iblis lembu itu sepenuhnya. Memulihkan penampilan aslinya tidak lagi menjadi masalah. Setelah itu, dia segera mulai berlatih iblis harimau lapisan kedua. Mempraktikkan iblis harimau bukan hanya tentang memakan pil dan berkultivasi secara diam-diam. Dibutuhkan pertempuran yang intens untuk mengeluarkan potensinya dan menerobos kemacetan. Akibatnya, dia melepaskan Daemon Ki-nya tanpa rasa takut dan mengeluarkan raungan yang provokatif.
Di dasar air, sepasang mata seukuran lentera tiba-tiba menyala di kedalaman lumpur. Mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia menyingkirkan lumpur hitam itu. Tubuh kolosalnya melesat sejauh 30 meter dengan gesit, berenang langsung menuju Li Qingshan. Li Qingshan merasakan Daemon Qi yang bahkan lebih kuat dari miliknya di kejauhan. Seperti yang dikatakan Millipede, orang ini sangat kuat. Ia begitu kuat sehingga bahkan kaki seribu pun tidak mau membuat masalah di dalam air. Namun, kaki seribu berelemen api, sedangkan Li Qingshan berelemen air. Perairan dalam juga merupakan rumahnya. Dengan inti Daemon penyuruh, dia bergerak tidak lebih lambat dari saat dia berada di darat. Dia tenggelam ke dasar air, kukunya menggali lumpur dan menginjak bebatuan. Dia menatap ke depan dengan tenang. Daemon Qi semakin dekat dan dekat. Dia juga samar-samar melihat sosok yang besar dan ganas, serta sepasang mata Dasmon yang menarik perhatian. Dasmon itu pasti melihat hal yang sama. Bahkan sebelum Dasmon itu mendekatinya, air melonjak seperti tsunami. Tentu saja, ini bukan sekedar cipratan dari tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh Daemon Qi. Ekspresi Li Qingshan tetap sama. Dia bahkan tidak menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk melindungi dirinya sendiri. Airnya melonjak dan bergemuruh seperti pasukan yang menyerbu ke arah musuh, menghantam Li Qingshan dengan kejam dan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar di dasar air. Rambut merahnya yang berapi-api tiba-tiba tersapu ke belakang, tetapi sosok Li Qingshan seperti pilar penyangga, tidak bergerak. Bahkan dengan tekanan yang luar biasa pada dirinya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Gelombang air menghasilkan aliran turbulensi putih kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Seekor ikan kecil berwarna-warni terangkat ke air di luar keinginannya, menyelinap melalui salah satu sungai. Tubuhnya segera diiris dengan rapi. Meski selembut air, itu bisa menjadi senjata yang menakutkan asalkan diperkuat dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup. Namun, ini hanyalah ujian dan demonstrasi. Melihat bagaimana tes pertamanya gagal, Daemon air hitam tidak terburu-buru. Itu diawasi dari jauh. Giliranku, cahaya merah menyala di mata Li Qingshan. Dia merentangkan tangannya dan meraih ke dalam air seperti sedang meraih sesuatu yang sangat berat. Inti Daemon penyuruh berputar saat Ki Daemonnya meluas hingga batasnya. Tiba-tiba, air itu mendorong ke depan dengan kuat, dan air beberapa meter di sekitar Li Qingshan tiba-tiba menjadi kosong. Li Qingshan sepertinya telah mengangkat bola air yang besar dan menghantamkannya ke arah Dasmon. Dasmon itu mengayunkan ekornya dan menghancurkan bola air tersebut. Rasanya seperti ratusan ton meledak di dasar air, mengaduk seluruh danau. Namun, menggunakan air untuk menangani Daemon dari elemen yang sama jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini seperti bagaimana binatang buas selalu mengaum satu sama lain ketika mereka bertemu di hutan belantara untuk menunjukkan kekuatan mereka. Seolah-olah telah memastikan bahwa Li Qingshan adalah lawan yang setara dengannya, Dasmon air hitam itu berenang mendekat. Kali ini, tidak menimbulkan riak apapun. Kemanapun ia berenang, otomatis air hitam itu akan terbelah. Suasananya begitu sunyi hingga seolah-olah meluncur melintasi angkasa. Li Qingshan akhirnya melihat kemunculan Dasmon itu. Itu adalah salamander, tapi panjangnya mencapai 50 atau 60 meter. Kulitnya yang halus dan lengket berwarna hitam pekat seperti tinta. Saat ia berenang di air tanpa suara, ia seperti hantu di kegelapan. Ini sebenarnya memiliki rasa keanggunan yang tak terlukiskan. Itu adalah penguasa danau ini. Bawahan pertama yang ingin direkrut Li Qingshan, salamander air hitam. Dua Daemon Qi yang luar biasa terus-menerus bentrok di dalam air. Salamander Blackwater menggunakan perubahan Daemon Qi untuk mengomunikasikan niatnya dengan jelas. Siapa kamu? Mengapa kamu menginvasi wilayahku? Tentu saja, tidak semua Daemon bisa berbicara bahasa manusia. Namun, setiap Dasmon telah memahami metode komunikasi setelah terus-menerus berkomunikasi dengan Ki spiritual dunia selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan denyut Daemon Qi untuk menggantikan auman mereka. Meski tidak serumit bahasa manusia, namun jauh lebih sederhana dan jelas. Li Qingshan pada awalnya adalah Dasmon. Setelah belajar sedikit dari Millipede, dia memahami metode komunikasi khusus untuk Daemon, jadi dia jelas mengerti apa yang ingin dikatakan salamander air hitam. Li Qingshan sedikit menenangkan diri. Benar saja, semua Dasmon yang kuat memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Salamander air hitam ini nampaknya lebih pintar dari kaki seribu. Episode 210. Salamander Blackwater berenang dengan gesit di dalam air dan tertawa mengejek, kaki seribu. Anda sedang berbicara tentang si bodoh itu. Hanya orang bodoh yang mau menuruti perintahnya. Kamu idiot, tapi aku tidak. Suaka, petik 2. Li Qingshan mengangkat cakar harimaunya. Bagaimana kalau aku bilang kamu harus menurutiku? Jika kamu menangkapku, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, kali ini, Li Qingshan benar-benar meraung. Raungan pembunuh iblis harimau mengikutinya, membuat lubang di air hitam saat ia menyerang salamander Blackwater. Salamander air hitam sebenarnya tidak mengelak. Itu memungkinkan raungan pembunuh iblis harimau mendarat di tubuhnya. Salamander air hitam meluncur menjauh dan berbalik ke dasar air, menciptakan lubang besar. Namun, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada salamander tersebut. Aura iblis sekali lagi mengeluarkan tawa mengejek, tidak sakit atau menggelitik. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa baru saja, ada lapisan cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya. Kemampuan ilahi bawaan orang ini sepertinya mampu menghindari mantra.
Pantas saja ia berani membiarkan Li Qingshan menangkapnya. Salamander Blackwater memutar tubuhnya dan mengeluarkan panah air, menciptakan suara siulan yang tajam dan aneh. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Li Qingshan. Meski tidak sekuat yang baru saja terjadi, itu adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Itu bisa dengan mudah menembus logam dan batu. Li Qingshan juga mengelak. Panah air tiba di depannya, tapi terhalang oleh penghalang cahaya biru. Itu adalah cangkang mendalam milik penyuruh. Tidak sakit atau gatal, dia sedikit menenangkan diri. Budidaya salamander air hitam tidaklah rendah, tetapi serangannya sebagian besar adalah teknik tipe air. Ia akan kesulitan untuk melewati cangkang mendalam penyuruhnya yang juga berelemen air. Namun, bahkan jika ada 4 atau 5 prajurit Ki tingkat 9 seperti Nenek Simen, melawan salamander Blackwater di perairan dalam hanya akan mengakibatkan kematian. Meskipun orang ini bukan Jenderal Daemon, begitu dia memiliki keunggulan medan, dia sangat sulit untuk dihadapi. Melihat serangannya tidak berhasil, Blackwater Salamander terkejut. Ia menghirup air dalam-dalam lagi dan mengeluarkan ribuan anak panah air. Anak panah itu menembus air hitam, meninggalkan jejak putih lurus. Seperti hujan deras yang menerpa kaca, kerangka mendalam penyuruh bergetar lembut seolah-olah bisa pecah kapan saja. Namun, meski dihujani anak panah air, ia tetap kokoh di sana, tanpa meninggalkan satu bekas pun. Gereja Suci. Li Qingshan merasakan Daemon Ki-nya cepat habis. Dia tahu bahwa teori mendalam penyuruh tidak dapat dihancurkan secara langsung, tetapi masih membutuhkan Daemon Ki. Tidak ada gunanya menundanya lagi. Melangkah dari dasar danau, dia melesat ke udara seperti roket. Ketika salamander Blackwater melihat Li Qingshan menerkam ke arahnya, ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan gigi putihnya yang menakutkan, dan menggigit Li Qingshan. Li Qingshan menjulurkan kepalanya ke depan, seolah ingin melepaskan kepalanya ke dalam mulut salamander. Namun, kedua tanduk yang sangat tajam itu menghentikan salamander itu untuk menggigit bahu Li Qingshan. Kedua raksasa itu saling berselisih. Air hitam melonjak dan Daemon Ki memenuhi udara. Li Qingshan merasakan sakit di bahunya. Gigi tajam Blackwater Salamander telah menembus kulitnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memeluk Blackwater Salamander dan menyeretnya ke dasar danau. Meskipun dia Daemon tipe air, dia sudah terbiasa hidup di darat. Dia tidak selincah Salamander Blackwater di dalam air. Namun, selama kakinya menyentuh tanah, dia akan bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan Blackwater Salamander. Awalnya, Salamander Blackwater ingin merobek sepotong daging dari bahu Li Qingshan, tapi sepertinya daging itu telah menggigit kulit yang sangat keras. Ia ingin menggerakkan lehernya, tetapi ia dipeluk erat-erat, tidak mampu melepaskan diri. Ini menjadi lebih mengejutkan. Daemon Ki miliknya tidak sebesar miliknya, tapi mengapa kekuatannya lebih besar dari miliknya? Meski air hitamnya dalam, itu tetap bukan lautan. Sosok Li Qingshan setinggi 3 zang sudah cukup untuk melintasi sebagian besar air. Dalam sekejap, kuku besinya kembali mencapai dasar danau. Dengan suara gemuruh yang liar, dia melemparkan Blackwater Salamander ke tanah. Dia telah berhasil dalam rencananya. Saya menang. Cahaya berminyak melintas di kulit Blackwater Salamander yang hitam pekat. Li Qingshan merasakan sesuatu terlepas dari pelukannya. Salamander Blackwater meluncur keluar seperti hantu. Bahkan cakar harimaunya yang berduri pun tidak dapat menangkapnya. Kamu tidak bisa menangkapku. Salamander Blackwater mengejek saat menghilang di depan Li Qingshan seperti kilat. Li Qingshan berpikir, kemampuan bawaan orang ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Pantas saja ia tidak menganggap serius Daemon General Millipede. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, masih sangat sulit bagi orang lain untuk menghadapinya di dalam air. Tapi ini adalah pertarungan pertamanya. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia juga menembak dan mengejar aura iblis. Aura iblis tiba-tiba menghilang. Riak-riak di air di sekitarnya semakin kuat. Ombak putih bergulung di air hitam, mengubah kedalaman tanah menjadi dunia hitam putih. Tanpa peringatan apapun, dan tanpa merasakan riak di air, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Li Qingshan dan menghantam pinggangnya. Li Qingshan merasakan sakit di pinggangnya dan kehilangan keseimbangan. Dari sudut matanya, dia melihat Blackwater Salamander menghilang lagi ke dalam air. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Blackwater Salamander mengubah arah dan menghantamnya lagi. Salamander Blackwater membuat jejak hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, berpotongan dengan tubuh Li Qingshan. Dalam sekejap, Li Qingshan tidak tahu sudah berapa kali dia ditabrak. Dia berputar-putar di dalam air, merasa pusing. Seolah-olah dia telah menjadi mainan Blackwater Salamander. Seluruh tubuhnya kesakitan. Hanya berkat tubuhnya yang kuat dia tidak terbanting sampai mati. Daemon tingkat atas memang sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya semakin membara. Dia tidak menggunakan cangkang mendalam dari penyuruh, karena Ki Daemonnya sama sekali tidak sebanding dengan Salamander Blackwater. Jika dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh, Ki Daemonnya mungkin akan habis dengan sangat cepat. Dia hanya bisa mundur sementara. Namun, mengapa dia mundur? Dia tidak meminta Little N membantunya, bukan karena dia ingin Little N bersembunyi di satu sisi dan melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, dia menganggap ini sebagai ujian bagi dirinya sendiri. Ini bukanlah pertarungan sampai mati di mana dia akan menggunakan segala cara yang ada. Sebaliknya, dia mencoba untuk menundukkan senjata Daemon. Akibatnya, dia tidak hanya harus memenangkan pertarungan ini, tetapi dia juga harus memenangkannya dengan adil.
Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Terlepas dari Daemon Ki yang sedikit lebih lemah, kekuatan dan kemampuannya bahkan melampauinya. Alasan mengapa dia tidak bisa menang pasti karena dia belum melakukan cukup banyak. Li Qingshan baru saja menutup matanya dan dihantam beberapa kali lagi oleh Blackwater Salamander dengan kejam. Di tengah ombak besar, lubuk hatinya malah menjadi tenang. Rasanya seperti setetes air jatuh ke dalam hatinya. Hati Li Qingshan tiba-tiba bersinar. Itu adalah air. Meskipun dia Daemon tipe air, dia tidak pandai bertarung di air. Metodenya dalam mengendalikan air juga sangat kikuk. Dia sama sekali tidak memanfaatkan lingkungan dengan baik, memberikan Blackwater Salamander keuntungan geografis secara gratis. Dia melayang dan tenggelam di dalam air, tidak lagi berusaha mengendalikan tubuhnya. Dia tidak lagi mencoba mendarat di tanah. Dia seperti makhluk yang lahir di air, memperlakukan air sebagai rumahnya. Daemon Ki-nya tersebar di sekitarnya, membentuk koneksi dengan air di sekitarnya. Dia tidak lagi kikuk seperti ketika dia mengambil bola air besar dan melemparkannya ke orang-orang. Sebaliknya, ia memantau perairan di sekitarnya dengan sensitivitas radar. Salamander Blackwater menerobos air sekali lagi, seperti sambaran petir berwarna hitam. Meskipun tidak menimbulkan riak apapun, ia menyentuh air di bawah kendali Li Qingshan. Itu di belakangku. Li Qingshan tiba-tiba menoleh, tapi gerakannya tidak secepat Salamander Blackwater. Pada jarak sedekat itu, meski dia menemukannya, akan sulit baginya untuk mengelak. Salamander Blackwater bangga pada dirinya sendiri. Saat ia hendak membanting Li Qingshan lagi, tubuh besar Li Qingshan tiba-tiba bergerak ke kiri tanpa peringatan apapun. Li Qingshan mengendalikan air dan mendorongnya menjauh, menghindari serangan Blackwater Salamander untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia akhirnya merasa seperti Desmond di dalam air. Ketika dia merasakan gerakan Blackwater Salamander, dia mengepalkan tinjunya, dan saat Blackwater Salamander melewatinya, dia dengan kejam menghancurkan kepala Blackwater Salamander. Dengan dentuman yang keras, air berubah menjadi gelombang dan menyebar ke seluruh badan air. Serangan ganas yang telah lama dipersiapkan Li Qingshan bukanlah lelucon. Bahkan jika itu adalah batu atau besi yang keras, ia tetap akan hancur berkeping-keping. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aduh, aduh, aduh. Salamander Blackwater memeluk kepalanya dengan kedua kaki depannya dan berenang jauh sambil mengayunkan ekornya yang panjang. Pada saat itu, ia juga menggunakan kemampuan untuk menjauh dari serangan, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Baru pada saat itulah ia tidak pingsan oleh Li Qingshan. Li Qingshan melayang di air dengan kepala dan kaki di atas kepalanya. Melihat Blackwater Salamander, Daemon Ki-nya berfluktuasi. Kamu masih tidak mau mengaku kalah. Apakah kamu menangkapku? Salamander Blackwater sangat marah dan berenang jauh. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan pernah berpikir untuk menangkapku dan membuatku mendengarkan perintahmu. Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal dan menyesuaikan tubuhnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan melakukan pose berenang gaya bebas. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang, lalu dia mengendalikan gelombang air untuk mendorong dirinya ke depan, bergegas menuju Blackwater Salamander. Dalam hal berenang, bagaimana Blackwater Salamander bisa kalah dari Li Qingshan? Dengan lambaian ekornya, ia berenang 3 hingga 4 meter ke samping. Tidak peduli bagaimana ia berenang, ia tidak bisa dibandingkan dengan kelincahan alaminya. Saat ia hendak mengejek Li Qingshan beberapa kali lagi, tiba-tiba ia merasakan ekornya menegang. Li Qingshan telah meraih ekornya, tapi ekornya adalah yang paling licin. Dengan kilatan cahaya, ia langsung kabur jauh, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di danau bawah tanah yang sangat luas, dua makhluk besar, yang satu mengejar dengan ganas dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Meskipun Blackwater Salamander tidak punya tempat untuk bersembunyi, Li Qingshan masih belum cukup cepat. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ekornya. Setelah 3 hari 3 malam, kecepatan mereka menjadi lambat seperti ikan biasa. Mereka berdua kelelahan, namun tetap menolak mendengarkan drama tersebut. Li Qingshan merasa seolah-olah dia benar-benar menjadi seekor ikan. Ia mendapat pemahaman baru tentang cara menggunakan tubuhnya untuk mendayung air dan cara mengontrol aliran air. Baginya, pertarungan air bukan lagi sebuah kelemahan. Meskipun dia kelelahan, dia mengandalkan ketahanannya yang seperti lembu untuk bertahan di Blackwater Salamander, tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Salamander Blackwater mengertakkan gigi karena kebencian dan memarahi Li Qingshan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Bola api yang mengalir dan berfluktuasi diam-diam menyala di dalam air. Di dalam api yang mengalir ada sebuah kerangka kecil. Dia juga meniru monster dan menggunakan nafasnya untuk menyampaikan maksudnya dengan jelas, mengapa kita tidak membunuhnya saja dan mengambil inti iblisnya untuk dimakan. Di sampingnya, 2 tengkorak besar membuka dan menutup mulutnya, seolah sedang menunggu makanan disajikan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Jangan makan aku akan meledakkan Yao Korku. Salamander Blackwater secara naluriah merasakan aura berbahaya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melewati rintangan ini. Ia putus asa, tetapi juga mengagumi ketekunan Li Qingshan. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.